PPT saya mengenai spesies bakteri penyebab penyakit infeksi. Bakteri merupakan mikroba uniseluler termasuk kelas Schizomycetes. Bakteri adalah organisme bersel tunggal dan tidak memiliki membran inti. Pada umumnya, bakteri tidak memiliki zat hijau daun, namun beberapa jenis bakteri memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesa. Bakteri juga termasuk organisme mikroskopik, yang artinya bahwa bakteri berukuran sangat kecil, yaitu 0,5 sampai 5 mikrometer, yang hanya bisa dilihat dengan bantuan bagian-bagian mikroskopi. Next. Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di negara maju dan berkembang. Ialah penyakit yang disebabkan oleh masuk dan berkembang biaknya mikroorganisme. Next. Macam-macam bakteri berdasarkan bentuknya: basil yang berbentuk batang atau silinder, kokus yang berbentuk bulat, spiral yang berbentuk bengkok-bengkok. Berdasarkan kebutuhan oksigen, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Berdasarkan secara mendapatkan makanan, yaitu bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Berdasarkan jumlah dan letak flagela. Flagela atau bulu cabuk merupakan struktur sel yang berbentuk batan atau spiral dan terletak pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Alat gerak ini memungkinkan bakteri berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain berdasarkan karakteristik berdinding sel. Bakteri, yaitu bakteri gram negatif, bakteri gram positif, bakteri tak berdinding sel. Next. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri, yaitu antraks yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis, penyakit Lyme yang disebabkan oleh bakteri Borrelia burgdorferi, demam Q yang disebabkan oleh bakteri Coxiella burnetii, demam reumatik yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus type A, vacinosis yang disebabkan oleh bakteri anaerobes. Selanjutnya. Penyakit antraks yang Bacillus anthracis. Antraks merupakan penyakit bersumber binatang atau zoonosis yang disebabkan oleh Bacillus anthracis, bersifat akut dan dapat menimbulkan kematian. Berbentuk batang, hidup dalam tubuh hewan atau manusia yang terinfeksi. Dapat membentuk spora apabila terkena oksigen dan dapat hidup di tanah sampai puluhan tahun. Berdasarkan gambaran klinisnya, antraks pada manusia ada 4 bentuk, yaitu antraks kulit, antraks saluran pencernaan, antraks paru-paru, antraks meningitis. Bacillus anthracis adalah bakterium gram-positif berwujud tangkai yang telah tersedia ukuran sekitar 1 × 6 mikrometer. Adalah penyebab penyakit antraks. Penyakit antraks bisa dicegah, yaitu membeli dan mengonsumsi daging yang disembelih di rumah potong hewan yang resmi. Segera melapor ke petugas peternakan atau kesehatan hewan
atau pusat kesehatan hewan apabila menemukan hewan ternak sakit atau mati mendadak. Segera cuci tangan pakai sabun dan desinfektan bila melakukan kontak dengan hewan sakit atau mati. Penyakit lime, penyebab bakteri Borrelia burgdorferi. Penyakit lime adalah penyakit yang ditularkan melalui vektor paling umum di Amerika Serikat. Penyakit lime disebabkan oleh bakteri Borrelia burgdorferi dan Borrelia mayoni. Ini ditularkan ke manusia melalui gigitan kuku berkaki hitam yang terinfeksi. Selanjutnya. Tanda dan gejala awal dari 3 hingga 30 hari setelah gigitan kuku, yaitu demam menggigil, sakit kepala, kelelahan, nyeri otot, sendi, dan pembengkakan kelenjar getah bening dapat terjadi tanpa adanya ruam. Ruam erythema migrans, yaitu membentang secara bertahap selama beberapa hari mencapai hingga 12 inci atau lebih, atau 30 cm. Mungkin terasa hangat saat disentuh tetapi jarang gatal atau nyeri, terkadang hilang saat membesar, menghasilkan tampilan target atau mata banteng. Dapat muncul di area tubuh manapun, tidak selalu muncul sebagai ruam erythema migrans klasik. Tanda dan gejala selanjutnya yaitu berhari-hari hingga berbulan-bulan setelah gigitan kutu. Sakit kepala parah dan leher kaku, ruam erythema migrans tambahan di area tubuh lainnya. Kelumpuhan wajah, kehilangan tonus otot atau terkulai pada satu atau kedua sisi wajah. Artritis dengan nyeri sendi yang parah dan pembengkakan, terutama lutut dan sendi besar lainnya. Selanjutnya. Nyeri eritema pada tendon, otot sendi, dan tulang. Palpitasi jantung atau detak jantung tidak teratur, pusing atau sesak napas, peradangan otak dan sumsum tulang belakang, sakit syaraf, menembak rasa sakit, mati rasa, atau kesemutan di tangan atau kaki. Cara mencegahnya, mengurangi paparan kutu adalah pertahanan terbaik terhadap penyakit lime. Dapat melakukan beberapa langkah untuk mencegah dan mengendalikan penyakit lime, yaitu mencegah gigitan kuku, mencegah gigitan kutu, mencegah kutu pada hewan peliharaan, mencegah kutu di halaman. Selanjutnya. Cara penularan bakteri penyakit lime menyebar melalui gigitan kuku yang terinfeksi. Kutu yang berkaki hitam atau kutu rusa, Isodes scapularis, menyebarkan penyakit ini di Amerika Serikat bagian timur laut, Atlantik Tengah, dan Utara Tengah. Kuku kaki hitam barat, Iodes pacificus, menyebarkan penyakit ini di pantai Pasifik. Kutu dapat menempel pada bagian tubuh manusia manapun tetapi sering ditemukan di area yang sulit dilihat seperti selangkangan, ketiak, dan kulit kepala. Dalam kebanyakan kasus, kutu harus menempel selama 36 hingga 48 jam atau lebih sebelum bakteri penyakit lime dapat ditularkan. Demam Ki yang disebabkan oleh bakteri Coxiella burnetii. Demam Ki adalah penyakit dari hewan ternak yang terinfeksi seperti sapi, kambing, dan domba. Demam Ki merupakan penyakit zoonosis disebabkan oleh bakteri Coxiella burnetii. Bakteri tersebut adalah bakteri gram negatif dan bersifat obligat intraseluler. Next. Penularannya yaitu dapat terjadi melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi,
maupun oleh partikel debu yang terkontaminasi agen penyebab. Penyakit ini juga dapat ditularkan melalui vektor. Tanda dan gejala pada hewan secara umum bersifat subklinis. Gejala yang muncul diantaranya adalah penurunan nafsu makan, gangguan pernapasan. Gejala yang muncul biasanya ringan dan umumnya berbeda pada setiap orang. Yang biasa terjadi yaitu demam tinggi, berkeringat, batuk, nyeri dada saat menghirup napas, sakit kepala, diare mual, sakit perut, penyakit kuning, nyeri otot, sesak napas. Cara mencegahnya yaitu melakukan desinfektan dan kontaminasi area yang terbuka, buang plasenta atau air ketuban dari hewan yang baru melahirkan, rajin cuci tangan, karantina hewan yang terinfeksi, pastikan susu yang Anda minum sudah dipasteurisasi atau dipanaskan. Bawalah hewan ke dokter untuk melakukan tes secara rutin. Batasi aliran udara dari kandang dan fasilitas penampungan hewan ke area lain. Demam reumatik. Demam reumatik adalah penyakit inflamasi akibat reaktivitas hilang antibodi setelah infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A. Demam reumatik akut menyebabkan respon inflamasi umum dan penyakit yang mengenai jantung, sendi, otak, dan kulit secara selektif. Demam reumatik seperti halnya dengan penyakit lain merupakan akibat interaksi individu. Infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A pada tenggorok selalu mendahului terjadinya demam reumatik baik pada serangan pertama maupun serangan ulang. Untuk menyebabkan serangan demam reumatik, Streptococcus grup A harus menyebabkan infeksi pada faring, bukan hanya kolonisasi superficial. Next. Berbeda dengan glomerulonefritis yang berhubungan dengan infeksi Streptococcus di kulit maupun di saluran napas, dengan reumatik agaknya tidak berhubungan dengan infeksi Streptococcus di kulit. Bakteri ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti radang tenggorokan, faringitis, impetigo, erysipelas, demam nifas, scarlet fever, necrotizing fasciitis, toxic shock syndrome, septicemia. Cara mencegahnya yaitu menangani infeksi tenggorok akibat streptococcus, demam skarlatina secara tepat sesuai anjuran dari dokter. Tanda dan gejalanya yaitu berakibat peradangan pada jantung, sendi, kulit, atau sistem saraf pusat, dapat berupa demam. Nyeri pada sendi sering kali terjadi di kulit, di lutut, pergelangan kaki, siku, atau pergelangan tangan. Nyeri pada satu sendi yang kemudian berpindah ke sendi lain, kemerahan, panas, atau bengkak pada sendi, benjolan kecil, dan tidak nyeri di bawah kulit. Nyeri dada, bunyi jantung tambahan, rasa lelah, kemerahan pada kulit dengan tepi yang tidak teratur, yang dapat rata atau meninggi, gerakan tubuh yang tiba-tiba dan tidak dapat dikendalikan
paling sering pada tangan, kaki, dan wajah. Perilaku yang tidak umum seperti tertawa atau menangis yang tidak sesuai situasi. Penularannya, meski disebabkan oleh infeksi bakteri demam reumatik, tidak menyebar ke orang lain. Akan tetapi orang yang menderita radang tenggorokan dapat menularkan infeksi bakteri Streptococcus lewat percikan liur saat batuk atau bersin. Vaginosis yang disebabkan oleh bakteri anaerobes. Vaginosis bakterial atau disebut VB adalah suatu penyakit dengan gejala keputihan yang paling sering ditemukan pada wanita di usia reproduksi. VB lebih sering disebut vaginosis daripada vaginitis karena hanya disebabkan oleh gangguan keseimbangan flora normal vagina daripada suatu infeksi spesifik. VB terjadi perubahan komposisi ekosistem vagina sehingga terjadi gangguan keseimbangan flora normal pada vagina. VB organisme komensal meningkat jumlahnya dan menekan jumlah bakteri baik pada vagina sehingga tidak mampu melawan infeksi. Next. Penyebab pasti terganggunya keseimbangan pertumbuhan bakteri di dalam vagina belum diketahui secara pasti, namun beberapa penelitian menemukan hubungan perilaku seksual seperti pasangan seksual yang banyak, wanita bekerja seksual, lesbian, tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Faktor risiko lain yang juga dikatakan berhubungan antara lain penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim, etnis Hispanik dan kulit hitam, menggunakan antibiotik jangka panjang, merokok, racun vagina, sosioekonomi rendah, diet, stres, dan adanya riwayat infeksi menular seksual sebelumnya. Sekian, terima kasih. Baik.